Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Rabb, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa ghurbihi wa thawabih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang semoga senantiasa selalu mendapatkan curahan taufik serta hidayah dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di subuh hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memanjangkan umur kita dan memberikan kesehatan badan kepada kita sekalian. Dapatlah kembali kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita meminta dan berharap kepada Allah, semua amal ibadah yang kita laksanakan di dalam masjid yang mulia ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan amal pahalanya serta dijadikan sebaik-baik amal ibadah selama hidupnya kita di atas dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pengajian kita yang telah lalu daripada kitab Risalatul Mudzakarah yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an. Beliau menyebutkan wa tadhahharan nasu bihi bila ihtisham ka'annahu la arra fihi wala malama. Wa tadhahharan nasu bihi bila ihtisham, dan manusia-manusia saling memperlihatkan kecintaannya kepada dunia, ka'annahu la arra fihi wala malam, dengan tanpa sungkan-sungkan, dengan tanpa malu-malu, memperlihatkan cintanya kepada dunia tanpa malu-malu, seakan-akan tidak ada celaan di dalam perbuatan kecintaan kepada dunia itu, dan tidak ada kecaman dari Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada dunia tersebut. Wa qad tamakkana fi qulubihim kullim tamakkuni fa aqara lahum hirsal baligha ala imaratid dunya wa jama'il hutam. Dan sungguh
kecintaan kepada dunia telah punya kedudukan yang sangat istimewa di hati-hati mereka. Dengan seluruh pengokohannya, dengan seluruh pengagungannya, lalu menetap pada diri mereka sikap rakus dan sikap rakus ingin mendapatkan dunia yang memuncak terhadap gemerlapnya dunia dan mengumpulkan materi-materi akan dunia tersebut. Faqaddu warahu bisyaklihim warahu bisyaklatihim liistidyadi syubhatihim wal haram. Maka teriakan-teriakan mereka, jual beli mereka, dan kenyamanan-kenyamanan mereka dengan berbagai cara mereka itu untuk berburu terhadap hal-hal yang subhat dan yang haram. Seseorang kalau sudah tertanam di dalam dirinya, apalagi di dalam hatinya, kecintaan kepada dunia, maka tidak ada yang jadi pikirannya dan tidak ada yang jadi kenyamanannya di dalam hidup di atas dunia, terkecuali untuk berburu akan dunia tersebut. Sehingga tidak ada lagi di depannya itu yang subhat dan yang haram. Semuanya mau subhat mau haram dia akan ambil daripada dunia. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan dunia bersemayam di dalam hatinya. Bukan hanya dia memiliki dunia yang ada di kehidupannya, lebih daripada itu dunianya sudah bersemayam di dalam hatinya, sehingga siang dan malamnya dia sibukkan dirinya hanya untuk mendapatkan dunia. Siang bercari, malam berhitung. Ya, orang kayak sepertinya biasanya seperti itu. Siang bercari, malam tinggal berhitung aja lagi. Sampai aja bertengah malam. Ya, biasanya orang sudah guringan, inya masih berhitung. Kenapa? Berhitung nang terlalu banyak. Sehingga karena perhitungan dunia yang sangat banyak, akhirnya menimbulkan mereka buta dengan yang subhat, apalagi yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu semampu kita untuk mengontrol dan mengendalikan hidup kita di atas dunia ini, tidak terfokus hanya kepada keinginan untuk memiliki dunia dan segala-gala apa yang gemerlap di atas dunia ini. Ingat, semua kita akan berpulang ke rahmatullah. Tidak ada kehidupan yang kekal abadi di atas dunia ini. Bukan hanya kita manusia, tetapi seluruh makhluk hidup yang ada di atas dunia ini pasti akan mengakhiri kehidupannya di atas dunia dengan berpulang ke rahmatullah. Maka itu jadikanlah kematian itu sebagai nasihat yang paling ampuh bagi hidup kita di atas dunia. Mungkin kita kada ampuh-ampuh dinasihati oleh para ulama. Mungkin kita tidak ampuh-ampuh dinasihati oleh guru-guru, para habaib. Sudah nasihatin kita, tapi belum ampuh semua itu. Belum jadi kebaikan bagi diri kita selama hidup di atas dunia. Maka jadikanlah yang terakhir kematian yang menasihati kita. Maka itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kafa bil mauti mau'idah. Cukup kematian itu sebagai
sebagai yang paling berharga bagi hidup kita. Cukup sudah, ya. Kematian itu nasihat yang paling berharga bagi diri kita. Maka itu kalau kita tuh mengantarakan orang ke kubur, mematak mayit di kubur, biasanya kita mendengarkan tuh orang membacakan talqin. Sebetulnya talqin yang dibaca oleh pembaca talqin itu bukan untuk orang yang ada di dalam kubur, tidak. Itu nasihat untuk kita. Nasihat untuk kita yang masih hidup. Kenapa? Satu saat nanti kita akan menjadi orang yang ada di dalam kubur. Satu saat nanti. Kapan-kapan itu kita tidak tahu. Tapi hukumnya pasti wajib. Itu kan yang namanya kematian. Itu adalah nasihat buat kita. Maka itu perhatikanlah terkala orang membaca talqin, ya kan? Itu apalagi talqinnya kadang-kadang ya ini guru-guru ini membacakan talqin kadang lagi bahasa Arab, bahasa Indonesia, ada nang bahasa Banjar. Tujuannya apa? Tujuannya biar memahamakan nang hadir. Makanya itu kita kalau lagi membaca talqin tuh disuruh dudukkan, mendengari, merenungi. Saatnya nanti akan tiba, ya kan? Malaikat maut akan mendatangi kita. Kemudian lagi malaikat nungkar nangkir akan mendatangi kita. Di saat itu apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa daripada yang kita hasilkan dari bisnis kita, yang kita hasilkan daripada hidup kita, yang kita cari tumbang tumbalik, peras keringat, banting tulang, tidak ada yang dibawa, sedikit pun tidak ada yang dibawa. Ulun beberapa tahun yang silam itu pernah menyembahyangkan orang meninggal, kemudian keluarganya karena si mayit beramanat minta ulun nang menyembahyangkan dan menalkinakan. Selesai talkin ternyata si pemandi jenazah datang ke kubur. Ujar dan pemandi jenazah memaisikan ulun, bib ulun bipai kada ingat. Apa ulun kada ingat? Melapas cincinnya mayit ini nak kada ingat. Jar ulun terbawa lah, terbawa. Kayak apa hukumnya bib? Bongkar aja ulun. Kebujuran waktu itu ada guru juga, ada guru. Ujar ulun takunakan non guru tuh kedua kayak apa? Ujar sidin juga sama menjawab, bongkar. Kenapa? Ambil cincinnya dulu, lapas. Nah padahal cincin aja itu kan sebuting aja pulang cincinnya, jaganya 10 kada kurang lebih diambil, ya kan? Ini sebuting aja yaitu dicabut juga. Hei, kamu sudah jadi mayit, tidak boleh bawa harta dunia ke dalam kubur. Ya Allah, hinanya sampai seperti itu. Ujar ulun waktu itu lagi tukang tabuk membongkar kubur itu, ulun takunin nang memandi ini. Ujar ulun, apa matanya cincinnya itu? Berlian kah? Jambrut kah? Bulu sapir kah? Berapa gerang harganya? Jar ulun nih betakun lawan nang memandi. Ujar nang memandi imitasi aja bipai. Itu kada bermata kada itu, tapi karenanya harta dunia, larangan kepada si mayit untuk membawanya, maka harus diambil. Ya Allah, keadaan kita sampai seperti itu, tidak ada yang dibawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada bawa apa-apa. Jauh-jauh kita mau bawa duit di kantong. Iya kan? Makanya itu kata para ulama, kenapa kain jenazah itu, ya kan? Kain jenazah itu tidak ada kantongnya. Kenapa? Karena hikmahnya kada kawa membuat duit di dalam kantong. Kada kantong. Cari aja biar kain kapan adalah nambah kantong. Adakah Haji Hamid nambah kantong? Kada ada kalau. Nah, munnya gaya gamis ulun ini banyak kantongnya. Di sini ada kantong, di kiri kanan ada kantong, maka ganal-ganal kantongnya, ya kan? Tapi isinya kosong bang, ya kan?
Munnya gamis banyak kantongnya. Tapi kalau kain kapan tidak ada kantongnya. Itu menunjukkan bahwasannya kita kalau saat berpulang ke rahmatullah tidak akan membawa apa-apa pun daripada harta dunia. Semuanya tinggal pertanggungjawabannya di akhirat. Itu tidak ada. Maka itu jangan khawatir kalau kita tidak meninggalkan harta warisan kepada anak kita. Jangan khawatir. Kuitan-kuitan kita dulu sebelum meninggal juga kada meninggalkan kada meninggalkan warisan sakan kita. Tapi kita bisa aja sugih. Kita bisa aja punya harta. Kenapa? Karena hasil daripada kerjanya kita. Anak kita. Jangan banyak-banyak meninggalkan harta buat anak-anak kita. Kenapa? Iya, kalau anak-anak kita paham kemana menyalurkannya. Kalau anak-anak kita kada paham menyalurkannya kemana, maka kita yang punya harta akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang bertanggung jawab itu anak kita juga akan harta yang kita miliki, ya kok kurang lebih. Ini tidak harta yang kita tinggalkan, ya, kekayaan yang kita tinggalkan buat anak-anak kita ke depan. Itu kalau tidak digunakan untuk kebaikan, yang bertanggung jawab di akhirat adalah kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena harta itu kita yang mencarinya. Itu kita yang mencarinya. Maka itu, ya, daripada cara menyelamatkan diri kita daripada jurang api neraka, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian. Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dulu. Ndak suruh jaga diri orang lain, ndak suruh jaga anak-anak kita, ndak. Jaga diri kalian. Jaga dirimu, ku ampusakum, dirimu dulu. Kalau dirimu sudah terjaga daripada siksa api neraka, wa ampusakum wa ahlikum, baru keluarga kalian. Tapi yang pertama disuruh jaga diri kita masing-masing. Individu kita, pribadi masing-masing kita disuruh menjaga diri daripada apa? Daripada panasnya api neraka, dahsyatnya siksa api neraka. Itu dulu jaga. Wa ahlikum naro, baru jaga keluarga kalian daripada siksa api neraka. Ya, artinya dari ayat ini tujuannya kita mencari dunia, pasti kita membagikan harta kita itu untuk kemaslahatan diri kita, bukan kemaslahatan anak keturunan kita. Tinggalkan ya anak keturunan kita itu, ya, insya Allah Allah akan berikan kepada mereka rezeki yang berlimpah. Jangan takut, ya, jangan takut. Nah itu keadaannya zaman sekarang ini, ya Allah, habis-habis kada kekaruan. Apalagi anak-anak kita yang tidak kita kenalkan dengan agama, yang kita tidak kenalkan dengan majelis ilmu, yang tidak kita kenalkan dengan masjid, yang tidak kita kenalkan dengan sholat jamaah, yang kita belum sempat mengenalkan kepada mereka, kepada para ulama. Bisa kita jamin kalau nanti kalau kita berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, akan meneruskan kebaikan-kebaikan kita terkala berada di masjid, atau justru sebaliknya? Biasanya kita terkala berada di masjid, habis salam sembahyang jamaah selalu mengisi celengan dengan duit. Jangan-jangan nanti suatu saat kalau kita tidak ngajarkan kepada anak kita pengenalan kepada masjid, anak kita membongkar celengan masjid yang itu. Itu abahnya dulu ngisi duit di dalam celengan, generasi berikutnya anak-anaknya membongkar kepada celengan masjid. Kenapa? Karena tidak diajari, ya, tidak dididik oleh orang tuanya dengan didikan-didikan yang bersumber kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini sekarang ini kita berada di akhir zaman. Zamannya ini sudah zaman edannya edan. Itu luar biasa. Kita kalau melihat, ya Allah, tadi malam itu ulun melihat berita, ada seorang bapak menggauli anak kandungnya sendiri. Allah, itu menggauli anak kandungnya sendiri. Ada lagi seorang bapak yang lebih dahsyat lagi, ya, kejadian di Kalimantan Timur. Seorang bapak punya anak 6 orang perempuan semuanya, anaknya 6 perempuan. Itu sebelum anaknya menikah, itu yang menggauli, yang memecah bujangnya itu orang tuanya semuanya, 6-6-nya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan bangganya si bapak itu mengatakan apa? Daripada orang lain, biar lebih baik aku aja memecahnya berdahulu. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan lagi binatang, seton bekong ini. Orang seperti ini, iya kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah, ini terjadi zaman kita sekarang. Yang menggauli istri, yang menggauli apa? Kalau menggauli istri kan ya sah-sah saja. Ini menggauli anak kandungnya. Terjadi di daerah kita, Banjarmasin sini. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga kita. Hati-hati, khususnya anak-anak kaum perempuan-perempuan kita. Kalau kita tidak kenalkan mereka kepada agama, kepada akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, hati-hati. Sekarang ini banyak yang ingin mengincarnya, banyak yang ingin menerkamnya, banyak yang ingin memperkosanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu anak perempuan zaman sekarang ini bukan hanya tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Di sekolah tidak aman lagi. Banyak sekarang ini pelecehan-pelecehan terjadi di sekolah, di mall apalagi. Itu kan di kampung sudahnya tidak ada tempat aman. Sekalipun berada di tengah rumahnya beserta dengan keluarganya, tetap tidak aman. Buktinya orang tuanya sendiri yang menggauli anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Bahari mungkin kita belum pernah mendengar kejadian yang kayak ini di Banjarmasin. Sekarang terjadi. Kenapa? Karena zamannya sudah zaman edannya edan lah. Itu gilanya gila sudah. Allah, luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita aja lagi. Mau jaga diri, mau jaga keluarga kita, mau jaga anak keturunan kita, itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Maka itu hati-hati dengan yang subahat, apalagi yang haram. Ka'annallaha qad farada alaihim imaratad dunya kama faradus salati wasyam. Seakan-akan mereka-mereka yang mencintai dunia ada pada dirinya, di dalam hatinya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dan menyemarakkan dunia untuk mereka. Seolah-olah. Jadi seolah-olah seakan-akan mereka itu seolah-olah Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk apa? Untuk menyemarakkan dunia kepada mereka, sebagaimana Allah mewajibkan perintah sholat dan puasa kepada mereka. Seolah-olah seperti itu. Saking apanya? Saking kepengennya menguasai dengan dunia. Kalau ndak punya dunia, so dia bakal mati kayaknya. Seperti itu mungkin, ya. Itu. Walidzalika darasat ma'alimiddin wa tamisat anwarul yakin wa harisat alsinatul mudzakirin wa ghafat subulul huda wa ftahamat subulur rida. Maka itu
karena hal itulah maka menjadi terhapus, menjadi hilang berbagai petunjuk-petunjuk agama bagi dirinya, dan menjadi pudar, menjadi luntur berbagai cahaya-cahaya keyakinan, dan menjadi keluh lidahnya, menjadi kaku lidahnya para pengingat-pengingat kebaikan. Kaku. Sekarang ini ulama-ulama juga tidak lagi menasihatkan kepada mereka-mereka pecinta-pecinta dunia akan kewaspadaan kepada dunia dan menjauh jalan-jalan petunjuk, menjadi jauh jalan-jalan petunjuk, dan menjadi mendekat jalan-jalan kebinasaan. Kalau sudah seperti ini terjadi, maka inilah wahadhihi wallahi hiya fitnatul amya as-sam'a al-mudlahimah sawada'ul lati la yujabu fiha man du'a wa la yusma fiha man nada. Maka inilah demi Allah merupakan cobaan yang membutakan, lagi menulikan lagi menulikan akan yang gelap gulita, lagi kehitaman, kegelapan, yang tidak ada yang menjawab di sana kepada orang yang memanggil, dan tidak ada orang yang mendengar di sana kepada orang yang berseru. Jadi sudah tidak ada lagi orang yang memanggil, ya, orang yang menjawab, orang yang memanggil, dan tidak terdengar lagi orang yang berseru yang mendengarkannya. Itu sampai nanti saat itu tidak ada lagi yang menghiraukan dengan nasihatnya para ulama, sehingga lidah-lidahnya para penyeru kepada kebaikan sudah kaku, sudah tidak mau lagi berbicara. Kenapa? Karena sangat dahsyatnya kecintaan manusia kepada yang namanya dunia. Maka itu haqqun ma akhbara bihi sayyidul anbiya. Benar sekali kata Imamul Haddad. Beliau mengatakan benar sekali. Memang benar apa yang dikabarkan mengenai hal tersebut oleh pemimpin para nabi, oleh pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya. Benar apa yang dikabarkan oleh pemimpin para nabi. Idh yaqulu, tatkala beliau bersabda, likulli ummatin fitnatun wa fitnatun ummati al-malu wa likulli ummatin ajal wa ajalu ummati ad-dinaru wad dirham. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap umat yang ada di atas dunia ini memiliki cobaan, dan cobaan umatku yang paling dahsyat adalah harta. Dan setiap umat memiliki hal yang terburuk-buruk, memiliki hal yang membuat mereka terburu-buru. Dan hal yang paling membuat terburu-burunya umatku, kata Nabi Muhammad, adalah dinar wa dirham. Itu terburu-buru, artinya apa? Terburu-buru, hendak cepat untuk mendapatkannya. Ada jenang ke dukun, iya kan, dibunguli dukun. Sudah banyak juga manusia wayah ini datang ke dukun bisa menggandakan duit. Maka nang hebat itu tuh, masya Allah, dukunnya kada lulus SD. Itu nang datang tuh orangnya bedasi. Itu kira-kira terpintar dukun kah terpintar nang datang? Itu ya Allah, lulus SD aja kada dukunnya.
dipercaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saking apa ngarannya, ujar bahasa Jawa itu napa? Kebelet. Iya. Bahasa kita napa Haji Saiful? Haji Gaspol napa? Kebelet tuh napa tuh? Hah? Apa kebelet? Orang nak behera tuh mencari lubang. Ya kan kebelet benar sudah. Nah, sampai seperti itu. Ya. Itu kebelet. Nah, sampai seperti itu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, setiap umat memiliki cobaan, dan cobaan umatku yang paling dahsyat adalah harta. Cobaan, harta itu cobaan. Ya kan? Di dalam suratul Kahfi disebutkan apa? Al-mal wal banun. Ya. Zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak keturunan semuanya adalah hiasan-hiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat, Al-Quran mengatakan wal baqiyatus sholihat khaira inda rabbika thawaban wa khairu amala. Ya, baqiyatus sholihat, amal-amal yang baik itu akan selalu abadi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebaik-baik amalan buat kita semua umat manusia. Itu. Adapun harta dan anak keturunan itu hanya zina, perhiasan. Orang bangga-banggakan dengan anaknya. Ada nang kada bisi anak disambati, pemandul kada bisi anak. Tapi yang punya anak kira-kira aman? Tidak juga aman. Itu semuanya adalah hiasan dunia. Ya, hiasan dunia semuanya. Biar apa? Biar kita senang. Imbah bulik, uyuh begawi, tetamu anak, minta gendong, senang banar. Hilang uyuhnya jarang kabahnya. Ya kan? Bekisah lawan kawan nang kada bisi anak. Nyaman banar ikan bisi anak tuh. Wayah uyuh bulik begawi sampai ke rumah dipagut anak nyamannya. Ujian nang kada bisi anak nyaman lagi mamanya. Nang kada bisi anak tuh menjawab ya kan nyaman lagi mamanya nang memagut. Kada abahnya lagi, kada anaknya lagi kan gitu. Itu kan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terperdaya. Jangan kita terbohongi dan tertipu dengan zinatul hayatid dunia, ya, perhiasan-perhiasan yang hanya ada di dunia. Tapi perhatikan baqiyatus sholihat. Para ulama menyebutkan, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, sepupu Nabi Muhammad SAW, tatkala ditanya tentang baqiyatus sholihat, beliau mengatakan apa? Adalah bacaan dan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ujar beliau, baqiyatus sholihat itu bacaan itu. Ya, Ibn Sirin radhiyallahu an ditanya tentang baqiyatus sholihat, beliau mengatakan adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah baqiyatus sholihat. Ya, bekal yang paling bagus buat kita hidup di atas dunia, persiapan untuk menuju alam akhirat. Baqiyatus sholihat adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada lagi ulama mengatakan baqiyatus sholihat adalah membaca ayat suci Al-Quran. Itu adalah baqiyatus sholihat, bekal yang paling baik untuk apa? Untuk kita menuju alam akhirat. Ada lagi yang mengatakan semua perbuatan-perbuatan baik, semua perbuatan-perbuatan yang sunnah, yang berasal dan bersumber dari Nabi Muhammad SAW, itu seberataan adalah baqiyatus sholihat. Ya, itu baqiyatus sholihat. Berbakti kepada orang tua, baqiyatus sholihat. Berbuat baik kepada sesama, baqiyatus sholihat. Menjaga mulut, tidak mengata-ngatai perkataan yang tidak baik, itu adalah baqiyatus sholihat. Menjaga mata dari melihat seseorang muslim dengan pandangan yang meremehkan, itu adalah baqiyatus sholihat.
mendoakan orang tua itu adalah baqiyatus sholihat. Dan masih banyak-banyak lagi baqiyatus sholihat yang harusnya kita selama hidup di atas dunia sudah melakukannya sebelum kita pulang ke negeri akhirat. Baqiyatus sholihat semuanya harus sudah kita kerjakan sebelum kita masuk ke alam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita di dunia, berkahi kehidupan kita di dunia, berkahi kehidupan kita di dunia, berkahi rumah tangga kita, berkahi anak keturunan kita, berkahi kampung halaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memanjangkan umur kita dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memanjangkan umur kita sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan Rajab, bertemu kembali dengan bulan Sya'ban, bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan sehingga kita dapat kembali bisa mengulang puasa kita di bulan Ramadan, bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan, dan salat tarawih kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat di dunia, lebih-lebih hajat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing hati-hati kita, bimbing kehidupan kita, bimbing anak keturunan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditempuh dan diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak keturunan kita melakukan sebagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup di atas dunia. Mudah-mudahan mereka dapat meniru amal kebaikan yang kita lakukan sebagai orang tua mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak akhiri kehidupan kita di atas dunia ini terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya akramal akramin wa ya ajwadul ajwadin wa ya rahimal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta rela, minta ridho. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.